Halo Londoners, balik lagi di Campus Corner. This is real, this is fun, this is Campus Corner. Woo! Perkenalkan, nama aku Andin dan di sini aku akan memberikan kalian life hacks mengenai masa perkuliahan kita hari ini. Nah, Londoners, di sini ada yang tahu nggak sih SKS itu apa? Apa tuh? SKS itu sistem kebut semalam. Pasti kalian banyak kan yang menggunakan sistem SKS, ya nggak? Nah, di sini aku akan kasih tips belajar SKS dari Peachy Leaf. Yang pertama, cari tempat yang nyaman. Cari tempat yang nyaman tuh kayak gimana sih? Contohnya, di kamar atau di coffee shop mungkin yang menurut kalian nyaman dan PW aja gitu, ya nggak sih? Kalau di coffee shop. Yang kedua adalah skim dan underline. Apa sih yang dimaksud dari skim dan underline itu? Skim dan underline itu kita membaca dari awal sampai akhir bab dan meng-highlight poin-poin yang penting dan kita bisa ingat. Nah, yang ketiga adalah power nap. Apa sih yang dimaksud dengan power nap? Power nap adalah jangan memaksakan diri untuk belajar kalau kita sedang capek. Contohnya, kalau kita udah mulai ngantuk nih, jangan mulai belajar ya guys. Karena kalau belajar dengan posisi ngantuk, pasti nggak bakal masuk di otak, ya nggak sih? Iya. Nah, yang keempat adalah study flow. Dengan menerapkan 10 minute rules, yaitu kita mempush diri kita untuk belajar selama 10 menit. Setelah itu kita akan beristirahat dan refreshing sebentar aja, baru kita lanjut belajar lagi. Yang kelima, yang tentunya yang paling penting adalah teman belajar. Di sini pasti banyak kan yang punya teman di kampus, banyak kan? Banyak. Nah, maka dari itu kita membutuhkan teman belajar untuk saling sharing satu sama lain tentang pelajaran. Yang terakhir, jangan lupa, ini yang paling penting dari semuanya adalah jangan lupa istirahat yang cukup. Nah, tadi kan soal tips belajar SKS atau sistem kebut semalam. Selanjutnya aku juga akan kasih tips belajar yang paling penting. Yang pertama adalah review jurnal 5 detik. Apa sih review jurnal 5 detik itu? Kita menggunakan aplikasi atau web bernama getdigest.com. Ini dia cuplikannya. Nah, itu dia review jurnal 5 detik. Yang selanjutnya adalah pakai Google Cendekia. Apa sih Google Cendekia itu? Google Cendekia memanfaatkan dan mencari artikel dengan kata kunci yang relevan untuk pembelajaran. Nah, ini dia cuplikannya. Jurnal untuk semua jurusan. Ketik Google Scholar. Pilih link pertama. Ketik topik jurusan kamu. Dan kalian bisa pilih sesuai yang kalian mau. Kalian juga bisa download PDF-nya. Semoga bermanfaat. Nah, tadi kan aku udah kasih tips and trick untuk belajar nih. Selanjutnya kalian tahu nggak sih apa yang mau aku kasih tahu buat kalian? Apa tuh? Oke, aku kasih clue aja ya. Kan kita sebagai mahasiswa komunikasi pasti banyak kan disuruh dosen sesuatu. Apa sih, ada yang tahu nggak? Presentasi. Nah, bener banget. Kita hari ini akan menjelaskan tentang tips and trick presentasi. Yang pertama adalah jangan menggunakan bahasa slang. Ada yang tahu nggak sih bahasa slang itu apa? Apa tuh? Aku kasih contohnya ya. Misalnya kayak ngemeng-ngemeng nih guys, atau apapun yang nggak baku itu jangan ya guys, karena nggak enak didengarnya dan dosen juga kurang suka ya dengan kayak gitu. Nah, yang kedua aku mau jelasin nih tentang jangan bertele-tele. Apa sih jangan bertele-tele itu? Contohnya guys,
kalian kalau ngejelasin presentasi, kalau bisa tuh langsung straight to the point. Jadi nggak perlu kita bikin bahasa-bahasa yang panjang-panjang sehingga dosen tuh malah bosen. Jadi kita harus to the point dan singkat, padat, jelas. Yang ketiga adalah hindari buru-buru. Hindari buru-buru tuh kayak gimana sih? Kalian kalau presentasi kan pasti bawaannya pengen cepet-cepet selesai ya kan? Nah, kalau gitu guys, jangan cepet-cepet ngomongnya. Jadi kita ngomongnya pelan-pelan. Kalau kita merasa gugup, kita lebih baik diam, berpikir sejenak, baru melanjutkan presentasi. Nah, yang keempat, hindari filler words. Filler words itu apa sih? Filler words itu kayak apa ya? Yang pasti banyak banget diucapin kalau kalian lagi presentasi, iya nggak? Nah, kalau bisa jangan pakai kata apa ya, gitu-gitu ya guys. Yang kelima, jangan memakai kalimat absolut. Kalian jangan memakai kalimat absolut dan pakai kalimat yang terbuka. Yang keenam, membelakangi para audiens. Wah, itu nggak boleh banget ya guys, membelakangi para audiens, karena mereka merasa tidak dihormati, dosen maupun teman-teman kalian. Yang ketujuh, hindari gestur tubuh loyo dan ekspresi malas. Contohnya apa sih gestur tubuh loyo? Kayak gini nih guys, contohnya ya. Kalau lagi presentasi kan biasanya kita harusnya tegap lurus, tapi mereka malah begini atau begini. Kan sangat gak enak ya kan dilihatnya. Makanya kita lebih baik untuk tegap, melihat ke depan, dan fokus. Yang kedelapan, bergerak berlebihan. Jangan menggunakan bergerak berlebihan ya guys. Contohnya kita ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Itu sangat gak enak banget dilihat. Dan yang paling terakhir nih guys, yang paling penting, memakai pakaian yang sopan. Karena memakai pakaian sopan adalah salah satu dari iman kita. Nah, tadi kan aku udah menjelaskan tips belajar sama tips and trick untuk presentasi. Selanjutnya aku akan menjelaskan tips split screen memakai Notzilla. Ini dia cuplikannya. Nah, itu dia life hacks dari Kampus Corner. Lihat, mereka seperti ini semua karena perbuatan kamu. Kamu sadar nggak sih? Punya hati nggak sih lo? Anakku di kamar gara-gara komenanmu. Dia mogok makan. Learners, banyak yang memanfaatkan sosial media sebagai sarana untuk menyebarkan hoax atau komen negatif loh. Dampak dari hal tersebut tidak bisa dipungkiri, bisa menyudutkan pihak lain yang memang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui sosial media, yang belum tentu itu benar. Yuk Londoners, kita gunakan sosial media secara sehat, berawal dari diri kita sendiri. Jangan lupa tonton terus Kampus Corner di YouTube-nya LSPR FTVC, dan jangan lupa follow Instagram @LSPR FTVC. Kampus Corner, this is real, this is fun, this is Kampus Corner.